Saya percaya setiap kita hari ini kita diberkati, kita bersyukur, kita sehat, kita kuat karena kasih karunia Tuhan. Coba lihat di kanan kiri dulu, berikan senyum yang manis. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu, bilang begitu. Puji Tuhan. Nah, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba lambaikan tangan yang siap dengar firman Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seharusnya kita sudah ibadah di ballroom yang baru, di tempat baru, tetapi khusus hari ini oleh karena adanya renovasi, sehingga kita harus kembali beribadah di tempat di gedung kita yang lama di sini. Tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, beberapa minggu terakhir ini kita belajar dari 1 Korintus 13 dengan serial khotbah yang berjudul Mengasihi Seperti Kristus. Dan kita sudah melihat dua karakteristik kasih atau dua ciri-ciri kasih sejati yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 mulai dari ayat yang keempat. Yang pertama kita tahu bahwa kasih yang sejati itu sabar. Lalu minggu lalu kita belajar kasih itu murah hati. Nah, saat ini kita akan melihat, saya mau untuk kita memperhatikan karakteristik kasih di dalam ayat yang keempat. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau bagian sebelumnya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, saya tekankan soal iri hati, cemburu seperti apa. Karena itu saya mau kita lihat di bagian ini. Ciri kasih yaitu kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sama-sama katakan kasih tidak memegahkan diri. Katakan lagi kasih sejati tidak sombong. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, jelas sekali kalau orang memiliki kasih itu pasti hidupnya jadi berkat. Dimanapun dia berada, perkataan, perbuatan, gaya hidupnya pasti akan memberkati orang lain. Nah, kalau orang sombong, perbuatan, perkataannya itu kan membuat orang lain terganggu. Siapa di sini yang pernah berteman, ketemu dengan orang sombong? Coba katakan, yang pernah ketemu orang sombong. Dia ngobrol dengan kita, dia cerita hidupnya, kita yang air ludah malele, orang Kupang bilang. Wih, bu enak lah dia hidup. Beta pisini, beta buat ini, luar biasa. Saudara senang kalau dekat orang sombong? Saya tanya, siapa di sini yang tidak sombong? Coba katakan. Yang tidak sombong lagi. Waktu saudara angkat tangan, saudara sombong. Semua tahu diri, masih ada nih. Dari 100%, 80% masih sombong. 20% yang rendah hati. Tapi siapa yang tahu diri? Ya berusaha mau rendah hati, mau humble, tetapi lebih banyak sombong. Yang masih kadang sombong, kadang rendah hati, coba angkat tangan yang tahu diri. Yang sonde angkat tangan, tidak kenal diri sendiri, amnesia masuk sini, langsung hilang ingatan. Nah, saudara, kalau orang memiliki kasih, pasti akan rendah hati. Orang kalau memiliki kasih yang sejati, pasti dimanapun dia berada, hidupnya akan jadi berkat. Saya mau kita melihat kalau kata memegahkan diri ini, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak memegahkan diri di ayat 4. Ini berasal dari kata dasar perpereomai. Dan ini hanya muncul sekali dalam Alkitab. Arti dari kata ini adalah membual atau bragging, boasting. Mengatakan sesuatu dengan melebih-lebihkan. Membual apa itu ya? Membanggakan diri. Kalau kata kesombongan itu dari kata opisiotai. Secara hurufiah kata ini berarti meniup atau menggelembungkan sesuatu. Kalau dalam terjemahan King James Version, it is not puffed up. Love, it is not puffed up. Perhatikan ini. Waktu kita menunjukkan diri kita atau menyatakan bahwa diri kita lebih hebat, lebih luar biasa, lebih tinggi dari keadaan yang sesungguhnya.
Yang setuju bilang amin. Melampaui batasan. Perhatikan ini. Dan Tuhan benci dengan orang yang sombong. Amin. Kasih sejati pasti tidak akan sombong. Orang yang memiliki kasih, mereka tidak akan sombong. Berbicara soal kesombongan ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesombongan ini adalah dosa utama. Sama-sama bilang dosa utama. Belum ada dosa-dosa yang lain, belum ada dosa perzinahan, belum ada dosa pembunuhan, belum ada dosa apalagi perpecahan. Nomor satu dosa pertama yang ada di alam semesta ini, mulai dari langit, dari surga, itu adalah dosa kesombongan. Ingat, kita tidak baca ayatnya, tapi di Yesaya dituliskan jelas. Bintang timur, putra fajar yang jatuh. Siapa itu? Lucifer. Lucifer, penghulu malaikat yang Tuhan ciptakan kepercayaan Tuhan. Tetapi waktu dia timbul kesombongan, dia melihat kenapa harus Yahweh, harus Tuhan saja yang disembah. Lalu beta hanya di sini, beta di bawah, Tuhan yang di atas. Nah mulai, makanya ditulis di situ dia mulai punya keinginan untuk menyamai Tuhan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak. Ini dosa utama. Sama-sama katakan dosa utama. Dari dosa kesombongan, karena kesombongan Lucifer, dia dibuang ke bumi. Dia dibuang, diusir keluar bersama dengan sepertiga malaikat. Dan waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa juga, godaannya sama. Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis menyerang mereka, menggoda mereka untuk membuat mereka mengikuti hawa nafsu mereka, untuk jadi sama dengan Tuhan. Masih ingat di Kejadian pasal 2, iblis bilang apa? Ular bilang apa kepada mereka? Tuhan tahu kalau kamu memakan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Nah mulai ego mereka bangkit, muncul kan? Mulai dipanas-panaskan oleh iblis, oleh ular. Lalu waktu mereka percaya, oh kalau saya makan buah itu, saya jadi sama seperti Allah. Mereka mau jadi sama seperti Tuhan. Tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu yang benar, tahu mana yang salah. Apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Mereka mau sama seperti Tuhan. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, sebelum mereka makan buah itu, mereka sudah sama, sudah diciptakan menurut gambar rupa Allah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Tuhan ciptakan mereka, Kejadian 1, 26, 27, 28, menurut gambar dan rupa Allah. Mereka adalah, saudaraku, ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Memang dibuat dari tanah liat, dibentuk, tetapi nafas Allah dihembuskan buat kita manusia. Tetapi iblis tipu, iblis bilang kalau kamu makan dulu baru kamu jadi seperti Allah. Mau sombong, akhirnya jatuh. Perhatikan ini. Saya mau kita melihat juga salah satu contoh, bicara soal kesombongan. Kalau kita menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, yang ada adalah malapetaka. Yang menanti kita adalah kehancuran di depan. 2 Tawarik 26 ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu bisa baca seluruh pasal ini di rumah kita nanti. Saya tidak mau kita baca satu persatu, ini panjang. Tapi ini cerita tentang Raja Uzia. Waktu dia menjadi tinggi hati dan menjadi sombong, apa yang terjadi? Kita baca ayat 16, 2 Tawarik 26 ayat 16. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Sama-sama katakan amin. Ini yang dialami oleh Raja Uzia. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Uzia ini dia memulai hidupnya, dia memulai perjalanannya sebagai raja dengan sempurna, dengan luar biasa. Dia dimentor oleh seorang imam, oleh seorang nabi, ya kan?
Dia diajari, dia takut Tuhan, cari Tuhan, dia melakukan yang benar di awal perjalanannya sebagai raja. Takut Tuhan. Waktu dia hidup benar, waktu dia rendah hati, apa yang terjadi? Tuhan berkati. Tuhan berikan dia hikmat. Dia buat alat-alat perang yang luar biasa. Alat-alat, kalau mau dikatakan teknologi perang yang hari itu belum ada, dia cipta dan buat mereka selalu menang. Bilang amin. Dia bisa punya pasukan yang begitu banyak, kalau kita baca ratusan ribu. Pasukan yang siap bertempur. Dia kumpulkan harta yang begitu luar biasa. Dan semua ini apa? Di dalam ayat sebelumnya dikatakan, karena tangan Tuhan yang kuat. Sehingga dia melihat keberhasilan. Itu ada di ayatnya yang keberapa nih? 2 Tawari 26, ayatnya yang ke-5. Ayat 5, kembali. Mundur beberapa ayat, ayat 5, semua perhatikan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa di sini yang mau berhasil? Coba angkat tangan. Yang mau diberkati, semua kita mau berhasil. Amin. Di sini jelas. Waktu Uzia cari Tuhan, utamakan Tuhan. Berdoa, taat pada perintah Tuhan. Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ini awal perjalanannya nih. Taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati dia. Dia pergi kemanapun berperang, Tuhan tolong dia. Tangan Tuhan yang kuat menuntun dia sehingga dia bisa alami kemenangan. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang tadi kita baca. Waktu dia kuat, ayatnya yang ke-16. Ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Bapak Ibu Saudara, ingat ini. Banyak orang yang alami kejatuhan, alami kegagalan ketika mereka ada di puncak. Waktu mereka ada di dalam keberhasilan. Tidak ada area yang dimana kita paling dekat dengan kegagalan dibandingkan waktu kita sedang sukses. Bisa mengerti ini, amin? Waktu kita sedang berhasil, itulah saat, masa dimana kita harus semakin rendah hati, semakin berjaga-jaga, berwaspada. Karena itu sangat dekat dengan namanya kejatuhan. Waktu dia kuat, dia menjadi sombong, dia menjadi tinggi hati. Dan endingnya apa? Akibatnya apa? Perhatikan ini. Tuhan hukum dia. Tadi kita baca ayatnya. Waktu dia sombong, dia mau melakukan tugas dari imam. Dia mau bakar ukupan di dalam bait Allah. Padahal ini adalah tugas imam. Ini firman Tuhan, tidak boleh sembarang orang, bahkan raja sekalipun tidak boleh. Waktu dia sudah sombong, rasa diri layak di hadapan Tuhan, dia buat dosa. Dan akibatnya adalah dia dihukum. Sakit kusta sampai mati. Memulai dengan roh, memulai dengan luar biasa, mengakhiri dengan penderitaan. Ada yang mau seperti Uzia di sini? Saya percaya tidak ada. Uzia alami ini. Makanya di Amsal 18 ayat 12 jelas kalau kita perhatikan. Salomo katakan. Apa itu? Amsal 18 ayat 12. 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bahkan yang tulis ini Salomo juga. Waktu di puncak, di dalam kejayaannya, dalam keberhasilannya. Tuhan berkati dia. Tidak ada raja-raja Israel yang sebelum dan sesudah dia sama seperti Salomo. Betul atau benar? Sebelum dia tidak ada yang seperti dia. Sesudah dia pun tidak ada. Paling berhikmat, paling kaya. Bahkan harta atau milik Salomo itu yang dikumpulkan saat dia hidup. Dihitung oleh para ahli. Dengan kurs dolar hari ini. Semua harta kekayaan Salomo itu jumlahnya lebih besar dari jumlah harta orang terkaya di dunia hari ini. Tepat sekali kata firman Tuhan. Sebelum sesudah dia tidak ada yang bisa menyaingi dia, menyamai dia. Amin. Tapi jatuh karena apa? Waktu di puncak Salomo punya berapa istri? 700 istri, 300 gundik. Kita masih jomblo hari ini. Salomo berapa perempuan? 1000 perempuan. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik single, lebih baik jomblo, tapi bahagia. Amin.
Tapi takut Tuhan dan memilih pasangan yang tepat. Jangan sampai salah pilih. Lihat di kanan kiri baru bilang jangan salah pilih. Denny, jangan lihat inilah aku. Jangan salah pilih. Haleluya. Salomo jatuh. Perhatikan ini. Nah, berbicara soal kesombongan, kita akan melihat apa sih ciri-ciri dari orang sombong? Saya tanya kepada Bapak Ibu jemaat, apa ciri-ciri orang sombong yang Bapak Ibu ketahui? Tandanya apa? Ayo. Apa? Chatting. Cerita tinggi. Apalagi, ayo. Suka pamer, suka show off. Nanti kita akan lihat di situ sebentar. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang sombong, yang pertama itu kan dimulai dari mulut. Ya kan? Dari mulut. Coba semua taruh tangan di mulut. Mulut sendiri bukan mulut di sebelah. Dari mulut. Apa? Perkataannya selalu pamer akan kelebihannya. Lalu tidak mau kalah. Ini dia. Selalu pamer, tidak mau kalah. Orang tidak tanya. Orang tidak mau tahu. Tapi dia langsung omong, puji Tuhan kemarin saya beli mobil Alphard. Tuhan baik. Beli mobil Alphard. Dia omong di depan orang-orang yang pakai mobil dari tahun 70. Pakai mobil yang mau hidup saja masih perlu kasih karunia Tuhan. Tapi dia omong. Wih, pamer luar biasa. Saudara, bahkan saya alami pendeta, hamba Tuhan. Tidak ada di kota Kupang. Di luar Kupang banyak. Bersaksi, saudara. Pamer, tetapi berbungkus kesaksian. Waktu diundang pelayanan, baik mau pelayanan langsung atau pelayanan Zoom, dia bilang terima kasih sudah undang saya ke sini. Saya terlambat datang karena sebelumnya saya masih rapat dengan gubernur, dengan pejabat-pejabat. Saya dekat dengan gubernur, puji Tuhan, ya kan. Lalu badan saya kurang sehat karena kemarin saya baru pulang pelayanan selama 2 minggu di Jepang. Dari mana? Di Jepang, KKR di Jepang nonstop 2 minggu. Lalu besok pagi-pagi saya sudah harus berangkat lagi ke Jerman, ada conference di Jerman. Saya bayangkan, lalu 2 minggu depan saya harus sudah ada lagi di US, di Amerika. Lalu bulan depan saya sudah kembali ke rumah Bapak. Jadi itu semua dibungkus kesaksian. Puji Tuhan, padahal mau pamer, mau tunjukkan diri sendiri, mau tunjukkan kelebihannya seperti apa. Hati-hati ini. Tidak mau kalah juga. Saudara, ingat prinsip ini. Jangan bicarakan kelebihan kita kalau tidak ditanya. Amin. Jangan bicarakan kelebihan kita. Kalau orang tanya, baru kita sampaikan dengan kerendahan hati. Kalau tidak ditanya, diam. Salomo tulis seperti ini. Jangan memuji diri sendiri. Biar orang lain yang memuji kita. Jangan dari mulut kita keluar puji-pujian. Biar orang yang puji kita. Dalam Amsal 11 ayat 2. Perhatikan ayat ini. Amsal 11 ayat 2 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Waktu kita angkuh, waktu kita sombong, waktu kita tinggi hati, langsung cemooh. Kita akan terima. Langsung orang tidak suka dengan kita. Bilang di kanan kiri, jangan sombong. Amin. Tapi bukan berarti juga saudara diam 1000 bahasa sampai mati. Apa kabar? Sehat-sehat kok? Bukan berarti begitu juga, iya kan? Kita bisa ngobrol, bisa sharing, bisa bersaksi, tapi dengan kerendahan hati. Perhatikan ini.
Dan saya secara pribadi, saya belajar ini, saya diajari, saya berjuang supaya di luar kesaksian atau kalau orang tanya, saya tidak mau ceritakan apa yang sudah saya buat, apa pencapaian saya, seperti apa saya di mata orang, tidak. Low profile. Tenang teduh saja. Amin. Tidak perlu kita show off. Nanti kita akan lihat kenapa ada orang atau kenapa kita menjadi sombong. Sebentar kita akan perhatikan ini. Yang pertama ini, suka pamer, tidak mau kalah. Yang kedua, suka menghakimi orang lain. Sama-sama bilang suka menghakimi. Suka menghakimi. Menghakimi ini adalah saat kita cepat menilai baik atau buruknya seseorang. Atau benar atau salahnya seseorang. Tanpa mengetahui seluruh kisahnya. Amin. Ini artinya cepat judge, orangnya judgmental, suka menghakimi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya semua penghakiman. Jangan lihat ada orang buat apa di depan, pasti negatif, pasti menghakimi. Orang datang sudah punya pacar baru, dia pun kawan baik, teman baik, sudah datang bawa pasangan. Begitu lewat di depan dia omong apa? Son cocok. Sonde level paksa, ya. Orang datang diberkati tanggal muda, iya kan, pakai baju baru, ibadah, masuk di gedung. Bagaimana respon kita? Lu lihat, kemarin beli di pasar Impres, baju RB, nah ini. Yang senyum-senyum pengalaman. Mereka tidak tahu RB, mereka cuma tahu cakar bongkar itu. Tidak apa-apa. Saudara, jangan cepat menghakimi, jangan cepat menilai. Ini tanda bahwa kita orang sombong. Iya kan? Apalagi kalau saya lagi khotbah begini. Kalau jemaat sombong, wah itu bahaya. Dia akan nilai, dia akan lihat dari ujung kepala sampai ini Pak Pendeta, oh banyak kurang ini. Nah itu, ini semua menilai terus. Di baju, seharusnya jangan pakai ini, itu. Saudara, jangan menghakimi, bilang amin. Kalau kita belum tahu seluruh kisahnya seperti apa, jangan menghakimi. Makanya ingat, waktu orang Farisi ahli Taurat membawa perempuan berzina, bawa ke hadapan Tuhan. Mereka mau hakimi dia. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempar batu sampai mati. Apa yang Yesus bilang? Yesus hakimi atau Yesus bunuh? Yesus responnya apa? Yang tidak pernah berbuat dosa, angkat batu, lempar duluan. Semua mereka tahu diri, masing-masing mulai mundur. Tidak ada yang mereka lempar karena semua orang berdosa. Karena apa? Kenapa Tuhan seperti itu? Tuhan tidak mau menghakimi, Tuhan mau mengasihi. Karena Tuhan tahu seluruh kehidupannya seperti apa. Kenapa dia jadi seperti itu? Tuhan tahu. Apa yang kita tidak tahu, Tuhan tahu. Makanya dibandingkan menghakimi, pilihlah untuk mengasihi. Semua siapapun orang di sekeliling kita, kalau kita rendah hati, kalau punya kasih agape, kita akan mengasihi. Bukan menghakimi, bukan judging. Saudara tahu suara-suara di luar, oh luar biasa, orang Kristen juga. Apa Pak Pendeta Adrian Sumlang nih, Pastor Adrian ini live tiap malam ya. Live buat doa. Pendeta tukang pamer. Doa tuh di dalam kamar sah. Jangan doa di depan umum. Itu kan tidak alkitabiah. Mereka tidak mengerti. Bahwa pelayanan live, pelayanan melalui sosial media itu bukan hanya doa. Itu pelayanan penjangkauan. Itu pemberitaan Injil. Kalau kita tidak tahu apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan yang seutuhnya dalam hidup kita, kita akan mudah judging, akan mudah menghakimi. Bilang di kanan kiri, jangan cepat menghakimi. Nah jatuhnya apa? Waktu kita cepat menghakimi, cepat menilai mana benar, mana yang salah, kita jatuhnya menjadi orang yang kasar. Sama-sama bilang kasar.
Orang yang sombong identik dengan orang kasar. Orang yang sombong identik dengan senang menyakiti, senang melukai orang lain, suka menghina orang lain. Iya kan? Saya sudah khotbah beberapa bulan lalu bicara soal jangan menghina ini. Kita gali dalam-dalam. Kadang-kadang tidak kita sadari, kita ketemu dengan orang, wih, luar biasa gemuk, padahal ada kurus ini. Kulit bungkus tulang, tapi begitu ketemu, wih, tambah gemuk kok. Ini kan, saudara tahu motivasinya apa? Apalagi yang kadang kita tidak sadari. Ketemu dengan kawan lama, kawan SMA, langsung pertanyaan pertama yang keluar. Kapan menikah? Jangan, meskipun kita akrab ya kan, itu hal-hal yang sensitif. Kalau orang yang dewasa rohani, orang yang takut Tuhan, dia bisa respon benar. Tapi kalau orang yang tidak tahu firman Tuhan, dia bisa tersinggung, sakit hati. Orang lain terluka karena perkataan kita. Amin. Jadi stop, tanya kapan menikah. Ubah, kapan kawin, itu dia. Saya bilang kalau orang tanya kepada kita, kapan menikah, tanya balik, kapan meninggal, gitu kan. Pasti kalau Tuhan berikan, kalau kita siap, semua sudah siap, akan menikah juga. Sama-sama bilang haleluya. Nah, orang yang sombong pasti akan kasar. Saudara bisa lihat karakter asli seseorang, bagaimana dia perlakukan orang lain, khususnya orang yang lebih rendah dari dia, orang yang di bawah dia. Contoh, lihat bagaimana orang memperlakukan, mungkin keluarga, mereka orang memperlakukan pelayan restoran, bagaimana mereka memperlakukan tukang parkir di jalan. Itu karakter aslinya tuh. Kadangkala kita di depan orang yang besar, di depan gembala, di depan pendeta, hormat luar biasa. Di depan mentor, wow, mengasihi luar biasa. Tapi dengan pelayan restoran, mereka buat salah. Bagaimana respon kita? Sabar, makanya ada hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan, pendeta katakan, karakter asli hamba Tuhan dilihat waktu di rumah. Bilang amin. Bukan hanya hamba Tuhan, kita juga semua di sini. Karakter asli kita itu dilihat waktu di rumah. Tinggallah dengan pendeta, tinggallah dengan hamba Tuhan 1 bulan. Engkau akan tahu bagaimana dia punya karakter asli. Tapi kalau di gereja, di mimbar, dalam pelayanan, wow, semua malaikat. Perhatikan Matius 23 ayat 11-12. Yesus berikan kita perintah. Yesus berikan kita jalan, rumus untuk menjadi yang terbesar. Kalau kita mau jadi yang terbesar, apa yang harus kita lakukan? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya mau lanjut ke bagian ini. Mengapa orang menjadi sombong? Kenapa sih orang itu menjadi tinggi hati? Keluar dari perkataan, dari kehidupannya, semuanya penuh dengan kesombongan. Ingat ini, apa yang terlihat di luar berasal dari dalam. Kesombongan itu berasal dari hati yang tidak aman. Kesombongan berasal dari insecure heart, hati yang tidak aman. Jadi kalau hati kita itu tidak aman, Yesus katakan seperti ini. Dari dalam hati timbul segala yang jahat, perzinahan, iri hati, pembunuhan, dan lain sebagainya, kebencian, perampokan. Kalau hatinya tidak aman, maka manifestasinya, buahnya itu ada 2. Coba semua angkat jari ini, 2. Bukan coblos nomor 2. Tapi 2 manifestasinya. Yang pertama, orang yang hatinya tidak aman, dia cenderung akan menjadi sombong. Proud. Karena apa? Mereka akan merasa diri mereka lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih keren, lebih sukses, lebih berpengalaman, lebih kaya dan semua lebih-lebih. Hatinya tidak aman, akhirnya menjadi sombong. Lihat orang, saudara, jalan, ya kan, perlakukan orang persis yang lain hanya numpang di dunia. Dia sendiri yang punya ini Kota Kupang. Sombong. Tapi yang kedua, orang yang hatinya tidak aman, insecure,
Manifestasi yang kedua adalah justru kebalikan dari sombong. Kalau sombong tinggi hati, ada yang ekstrim lainnya yaitu bukan tinggi hati tetapi rendah di diri. Ini harus bisa saudara mengerti. Rendah diri dan rendah hati berbeda. Jadi minder. Kalau yang tadi merasa lebih semuanya dari orang lain. Tapi kalau orang yang minder itu merasa kurang. Dia merasa lebih rendah. Dia merasa lebih di bawah dari orang lain. Saya lebih jelek. Saya lebih bodoh. Saya lebih susah. Lebih semua yang negatif. Akhirnya apa? Jadi minder. Jadi pemalu. Tarik diri dari lingkungan. Jadi antisosial. Saya tanya dari dua hal ini. Saudara pilih yang mana? Sombong atau minder? Ayo. Tidak boleh dua-dua karena ini adalah manifestasi dari insecurity. Karena itu yang harus diperbaiki, yang harus dipulihkan itu bukan yang nampak, tapi apa? Hati. Agar kita bisa mengasihi, agar kita bisa menjadi orang yang memiliki kasih sejati dan bisa rendah hati, tidak sombong, hati kita harus dipulihkan. Sama-sama taruh tangan di dada, katakan hati saya harus dipulihkan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ingat ini. Kalau kita sampai hari ini masih insecure, masih sombong atau masih minder, mau buat apa-apa saja malu, hati kita harus dipulihkan. Yang pertama ingat ini. Catat ini. Saya harus ingat siapa diri saya. Ingat siapa diri kita. Amin. Siapa diri kita? Saudara bukan hanya orang Manado, orang Rote, orang Sabu, bukan. Tetapi saya dan saudara di dalam firman Tuhan jelas kita adalah anak Bapa kita. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Kita berharga, kita dikasihi, nilai kita ditentukan bukan dari perkataan manusia. Tapi nilai kita ditentukan dari apa kata Tuhan tentang kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Artinya apa? Kita diampuni, kita berharga, kita dikasihi. Kita spesial. Meskipun hari ini kita belum punya pencapaian apa-apa. Meskipun hari ini kita bukan orang kaya. Meskipun kita berasal dari keluarga sederhana. Meskipun bahkan mungkin kita pernah jatuh di dalam dosa, pernah punya masa lalu yang kelam, kita tetap anak raja. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ini, kita akan aman, secure. Tidak perlu berusaha buktikan diri, tidak perlu berusaha pamer supaya orang puji kita, tidak perlu. Karena kita aman, kita anak raja. Contohnya, kalau Pak Jokowi datang ke Kupang, lalu Pak Jokowi naik sepeda motor yang reot, sepeda motor Astrea yang dari tahun 70 dan 80. Apakah penilaian kita terhadap Pak Jokowi berbeda? Lebih rendah, lebih hina atau dia tetap presiden kita? Tetap, dia mau naik apapun, mau naik Astrea, mau naik pesawat RI1, mau naik Alphard, jalan kaki, turun di got juga, masuk got, masuk parit. Di sini tahu parit toh? Orang Kupang bukan bilang parit, got. Nah itu. Masuk di got pun tetap presiden. Apa perlu Pak Jokowi datang ke rumah saudara lalu katakan, perkenalkan nama saya Joko Widodo, saya adalah presiden Indonesia. Perlu? Tidak perlu. Perlu dia sampaikan saya dulu wali kota sekian periode, gubernur DKI, saya jadi presiden tahun ini. Tidak perlu. Kita tahu dia presiden, kita hormati dia. Begitu juga dengan saya dan saudara. Dimanapun, apapun, bagaimanapun keadaan kita, kita tetap anak raja, amin. Jangan insecure. Terima diri kita apa adanya. Hidup, jangan merasa lebih dari yang lain. Dan juga jangan minder, merasa lebih rendah dari yang lain. Hidup apa adanya. Bila di kanan kiri, apa adanya sah. Jangan banggakan diri kita, jangan nilai orang lain. Jadi diri apa adanya. Orang Timur bilang just the way you are. Iya kan? Apa adanya.
Karena kita dikasih, karena kita dicintai. Lihat lagi baru di kanan kiri katakan, kamu dicintai, bilang begitu. Jangan bilang aku mencintaimu, kamu dicintai. Itu artinya lain. Kalau suami istri boleh. Ingat ini, siapa diri kita yang pertama? Kita adalah anak Bapa, kita adalah anak raja di atas segala raja. Saya ingin bersaksi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Banyak peristiwa, banyak contoh. Tapi saya ingat waktu 2019 saya pelayanan pergi ke Sumatera Utara, ke sekolah Alkitab tempat dulu saya sekolah Alkitab Purbasari. Saya menjadi penerjemah di Purbasari. Dengan hamba Tuhan dari Amerika, yang mungkin Bapak Ibu masih ingat, kalau dari Maranatha tahu, Pastor Mar Warkentin yang gemuk, pendek, hitam itu. Kebalikannya, tinggi, putih, orang bule. Lalu saya jadi penerjemah buat dia di seminar di sekolah Alkitab. Hamba-hamba Tuhan dari beberapa wilayah di Sumur itu hadir. Lalu saya bersama dengan Bapak Pendeta Marjuli dari Denpasar dengan Pastor Margi. Waktu kami ada di guest house, lagi menunggu untuk session pertama waktu itu. Datang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta datang ke guest house. Ada salah satu pendeta, dia lihat saya, beliau ini lihat saya, kan tidak tahu. Saya ya seperti ini. Masih face kalau pakai baju SMA kan orang percaya kan. Ketua OSIS begitu. Lalu dengan kemeja putih dasi, celana hitam, saya di samping Pendeta Marjuli dan Pastor Mar. Beliau tidak kenal saya, belum tahu. Jadi saya pun tidak pamer kan, tidak langsung kasih tahu, oh saya gini, dan belum sempat ngobrol karena masih sarapan. Pendeta Marjuli minta tolong saya, adik, kan dipanggil saya kan adik, tolong panggil pengerja untuk fotokopi materi. Oke siap, saya bilang Bang Jul, siap Bang Jul, masih makan nih. Ini pendeta di samping lihat saya, woi, pergi sudah, panggil pengerja ya. Iya Om, kasih habis makan dulu. Makan. 5 menit kemudian, dia omong lagi. Cepat sudah. Ini pakai logat Kupai, cepat sudah. Ini sudah mulai seminar. Ayo ke belakang cari pengerja. Siap Om, ya siap. Saya pergi, panggil teman angkatan saya yang sekarang jadi staff di sana. Datang. Sudah? Mantap, oke. Saya juga tunduk saja. Apa yang terjadi? Jadi dikasarin saudara, kasar. Sesudah itu masih ada beberapa percakapan, karena saya belum perkenalkan diri saya juga tetap tunduk saja. Ini kan orang tua, kita orang muda. Begitu habis sarapan, sesudah habis fotokopi, beliau mulai bertanya lah. Ini siapa nih? Dia tanya kepada Marjuli. Pendeta Marjuli bilang, oh ini penerjemah dari Kupang. Kok dari Kupang? Emangnya nggak ada penerjemah di sini? Saudara lihat, luar biasa. Banyak orang-orang pintar di sini, kenapa panggil dari Kupang? Oh iya, ini memang waktu itu dari Kupang ketemu dan dia juga adik saya dari Kupang. Oh iya, puji Tuhan. Nama siapa? Ini Pendeta Adrian Sumlang. Hah? Pendeta Adrian Sumlang dari Kupang. Sumlang? Yang suaminya Ibu Carol Wakari itu, adiknya Om Max Wakari. Iya betul, ini anaknya Om Victor Sumlang. Oh Adrian Sumlang. Oh apa kabar? Pak Pendeta, apa kabar? Iya kan generasi keberapa? Langsung berubah jadi lembut. Saya tidak sampaikan, saya tidak tunjukkan siapa saya. Tapi orang karakter asli bisa kelihatan kalau orang tidak kenal kita. Langsung berubah. Tapi banyak keadaan, saya tidak omong tapi mereka hormat. Mereka respect, mereka juga humble, saya pun biasa-biasa. Lalu waktu mereka tanya dari mana, oh saya Adrian Sumlang, ponakan dari Pendeta MD Wakari, mantan ketum dulu kan. Lalu mereka tahu, oh ini. Tapi mereka tidak salah sikap, tidak salah bertindak. Saya tidak perlu umbar, pamer siapa saya. Karena apa? Saya secure, saya aman. Saya tahu saya anak Bapa di surga. Beri tepuk tangan
Beri tepuk tangan buat Bapak di surga. Amin. Dan peristiwa seperti itu banyak kali saya alami. Orang sonde lihat, orang sonde pandang, tapi saya tidak peduli. Yang penting Tuhan kenal siapa saya. Kan memang ada pendeta yang secara khusus dia kalau datang dia perkenalkan semua. Dia keturunan Adam dan Hawa. Dia lahir di rumah sakit mana, itu diperkenalkan semua. Kenalkan, saya pendeta bla bla bla. Saya ketua ini. Saya pendiri yayasan ini. Saya pergi ke ini. Oh, luar biasa. Tidak perlu kita pamerkan diri kita. Amin. Apa? Belajar untuk ingat siapa diri kita. Kita anak Bapa kita di surga. Kita dikasihi oleh Bapa. Dan yang kedua, ingat ini. Ingat siapa kita dahulu. Ingat ini. Yang pertama, ingat siapa kita. Yang kedua, ingat siapa kita dahulu. Kalau hari ini kita sudah punya keluarga. Kalau hari ini kita sudah sukses, sudah punya pekerjaan, pelayanan diberkati. Kalau hari ini mungkin kita sudah terkenal. Kita punya pencapaian sudah segudang. Gaji sudah mantap, itu hari ini. Kita gampang tergoda untuk sombong. Makanya ingat siapa kita dulu. Tuhan peringatkan kepada bangsa Israel dalam Ulangan 8. Kita tidak buka, tidak baca di LCD. Tapi di Ulangan 8 dikatakan bahwa hati-hati. Tuhan bilang pada orang Israel. Kalau kamu sudah makan kenyang, sudah mendirikan rumah, sudah gali sumur, sudah nyaman, jangan sampai tinggi hati dan engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan proses mereka lewat padang gurun untuk merendahkan hati mereka. Karena Tuhan benci orang sombong. Tuhan mengasihi orang rendah hati. Ingat siapa kita dahulu. 5 tahun yang lalu, bagaimana keadaan kita? 10 tahun yang lalu, seperti apa kita? Mungkin masih kos, kontrak, pinjam uang di keluarga, serba terbatas segala sesuatu, hidup dalam kemurahan Tuhan. Ingat itu. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Bilang amin. Karena kalau kita ingat siapa kita dahulu, kita akan sadari, kita akan tahu diri. Saya bisa ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa sukses, saya bisa nyaman, saya bisa diberkati. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya ada sampai hari ini. Ingat ini. Dulu, waktu belum ada pekerjaan, kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Dulu waktu belum ada pasangan, waktu belum menikah, kita selalu punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Ingat. Kalau kita tahu siapa kita dulu, kita akan menjadi orang-orang yang humble. Bilang di kanan kiri, ingat siapa kamu dulu, bilang begitu. Lalu kalau dia jawab, dulu dengan sekarang belum ada perbedaan, masih susah juga. Tidak apa-apa, nanti suatu saat akan berubah. Amin. Yang penting ini kuncinya, rendah hati. Lebih parah lagi, ingat siapa dulu. Dulu dia lebih sukses dari sekarang, tidak apa-apa. Saudara, ingat ini. Semua yang kita miliki adalah berkat kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan ini. Semua yang ada dalam hidup saya adalah karena kasih karunia. Makanya Paulus tahu diri. Paulus tulis 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Semua karena apa? Kita baca saja. Karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya yang dilimpahkan kepadaku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingat juga waktu awal-awal saya ikut Tuhan,
terjun dalam pelayanan. 2011 saya sudah sempat share kesaksian ini waktu saya beri diri untuk melayani Tuhan sekolah Alkitab. Saya mengikuti salah satu ibadah keluarga di gereja lokal kami, di gereja orang tua. Dan almarhum papa saya khotbah. Salah satu ayat yang disampaikan Lukas 22 ayat 42. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus katakan, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, jikalau boleh, cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Saya ingat Tuhan bicara, oh itu. Bukan kehendakku. Bukan kehendak Adrian Sumlang. Kehendak Adrian adalah mau kuliah, mau kejar masa depan, cita-cita pribadi. Tetapi kehendak Tuhan adalah masuk sekolah Alkitab. Ikut Tuhan. Lalu mulai sekolah Alkitab. Waktu itu di Purbasari, tingkat pertama 9 bulan, diproses, dibentuk di situ. Kerja bakti, saya cerita waktu itu cari kayu, iya kan? Dari asrama kami cari kayu itu dekat saja, sekitar 4 kilometer dekat ya. Dari asrama pergi ke hutan karet, cari kayu untuk masak, siswa-siswi masak di dapur. Tiap minggu 2 kali, bolak-balik. Di situ di sekolah kita belajar untuk cuci baju sendiri. Selama ini pengerja yang cucikan, ya kan, di sekolah kita cuci sendiri. Air 1 ember, sabunnya 2 kilo, bukan. Nah itu, belajar. Diproses, dibentuk. Lalu keluar sekolah kita mulai pelayanan dari 2012. Pelayanan kami itu mulai dari rayon. Rayon 2-3 orang betul-betul ikut firman Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan ada di tengah-tengah. Itu pelayanan kita setiap hari. Kadang hanya ada saya, Tior, istri dengan keluarga tuan rumah. Tapi kita yang bawa gitar, pelayanan terus, setia, pelayanan rayon. Tugas saya dulu, saya ingat waktu praktek, waktu di Maranatha, itu jadi sopir gembala almarhum, bawa mobil. Kalau sekarang ada hambanya juga yang bisa bawa mobil, dia bawa Alphard tiap hari, bolak-balik SAK. Ini terus urus kebersihan mobil, cuci mobil. Ini ketemu pemain bass juga mengerti, betul kakak nomor 4 nih. Melayani, mulai dari bawah, angkat-angkat alat musik, main musik di ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah syukur. Tapi bagian kita adalah apa? Tuhan bentuk untuk tetap rendah hati, bilang amin. Karena semua yang kita lakukan, kita melakukan untuk Tuhan, kita adalah hamba. Lalu seiring berjalannya waktu, Tuhan mulai angkat pelan-pelan, mulai pelayanan. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan mulai percayakan. Pergi ke sini, pergi ke kota ini. Lewat media bisa jangkau banyak orang. Tapi saya harus tetap tahu diri, ingat dari mana saya berasal. Dari mana kita dulu. Jangan sampai kita lupa. Kalau kita tahu, nomor 1 kita adalah anak Bapa, kita tidak perlu minder. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa kita adalah hamba, tidak ada yang lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat dari antara kita di sini. Semua setara, semua hamba. Kita tidak akan sombong. Tidak akan ada alasan buat kita sombong untuk tinggi hati. Karena semua berasal dari Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6, kita lihat ayat terakhir ini. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, Tuhan mencintai, Tuhan mengasihani, Tuhan memberkati orang congkak atau rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Orang sombong, Tuhan tidak akan memberkati. Ingat prinsip air. Air mengalir dari tempat rendah ke tinggi. Saudara pernah lihat tiba-tiba air naik gunung? Tidak ada, kecuali pakai itu. Pakai dinamo. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah.
Berkat mengalir bukan kepada orang yang sombong. Promosi Tuhan nyatakan bukan pada orang yang tinggi hati. Tapi berkat akan Tuhan nyatakan buat orang-orang yang rendah hati. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pilihan di tangan kita. Kita mau jadi orang yang tinggi hati, angkuh. Uzia hancur waktu sombong. Tapi di Alkitab begitu banyak orang, begitu banyak contoh tokoh Alkitab yang rendah hati, takut Tuhan, setia. Dari nol, from zero, Tuhan angkat menjadi hero. Dari tidak ada apa-apanya, Yusuf Tuhan angkat jadi Perdana Menteri. Daud dari gembala kambing domba 2-3 ekor di kakak bilang. Tuhan angkat jadi gembala Israel, Raja Israel. Kuncinya apa? Rendah hati. Kalau saudara tanya, apa rahasia untuk bisa tetap berhasil? Salah satu ini, rendah hati. Jangan pamer, jangan membual, jangan juga jadi kasar. Bapak-bapak, mari kita kasih istri kita, bilang amin. Jangan kasar. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu harus tunduk pada suami, bukan tanduk. Nanti datang ibadah pakai itu. Jangan. Tunduk. Suami diberkati, istri bahagia, keluarga diberkati Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Waktu musda kemarin, di dalam penyembahan, praise and worship, bersama dengan kurang lebih 400-an hamba-hamba Tuhan, 400-an gembala hamba Tuhan GPD se-NTT. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya waktu saya sedang menyembah di musda. Sudah 5 tahun kamu jadi komisi daerah, jadi Komda Pelprap. 5 tahun yang lalu pertama kali saya diberikan kesempatan, kepercayaan untuk memilih. Saya masuk menjadi anggota komisi daerah pelayanan pemuda remaja, dan Tuhan utus untuk pergi ke berbagai pelosok di NTT. Pergi ke Sumba dari ujung sampai ujung, pergi ke Alor, Rote, TTS, TTU, pergi melayani Tuhan. Tapi saya ingat Tuhan bicara kuat di hati saya seperti ini. Semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia. 5 tahun periode bersama Komda Pelprap, Tuhan sudah turut campur tangan. Di musda kemarin saya dipilih lagi masuk ke dalam komisi daerah pelayanan penginjilan GPD NTT bersama dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta senior, PDT, bukan PDM, PDP, hamba-hamba Tuhan, untuk pergi melakukan penginjilan ke seluruh daerah NTT. Ini 5 tahun tugas kami nih. Dari 400-an gembala, dari kurang lebih jemaat GPDI di NTT itu ada 36.000. Berapa ribu? 36.000 orang GPDI di NTT. Kami 21 orang masuk komisi daerah penginjilan. Saya tahu kepercayaan ini berasal dari Tuhan. Bagian saya adalah hanya taat setia melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya mau kita naikkan lagu lama itu. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Semuanya adalah pemberian Tuhan.